Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Salah ya. Ya, kurang lebih ayatnya itu surat At-Tahrim ayat 6 ya, membuat kita sadar bahwasannya kita sebagai seorang orang tua atau diri kita pribadi sebagai manusia tidak boleh egois ya untuk kemudian memikirkan diri sendiri, tapi juga bagaimana kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai seorang orang tua, baik itu ayah atau bunda, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga keluarga kita, baik itu istri ya atau suami, khususnya anak-anak kita dari apa? Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia gitu ya. Dan semoga Allah senantiasa ya membimbing kita, membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman bertakwa hingga kita semuanya diberikan keselamatan hidupnya dan akhirat. Alhamdulillah, ayah bunda, senantiasa kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan juga kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, kita mulai taklim online Hamfara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ayah, Bunda, Bapak, Ibu sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, ya, pada taklim online Hamfara yang ke-44 berbagi, belajar bareng lagi, ya. Tema yang akan kita angkat ya akan kita bahas adalah ayahku bukan dicoret idolaku, ibuku bukan dicoret malaikatku, dan keluargaku bukan dicoret rumahku bersama ya Ustadz Nopriyadi Hermani PhD, penulis buku The Model for Smart Parents. Alhamdulillah sudah hadir ya bersama kita semuanya sejak awal, Masya Allah. Kita doakan semoga Ustadz Nopri keluarga senantiasa diberikan Allah SWT perlindungan dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, ya, riset KPAI tahun 2023 menunjukkan lebih dari 62% anak Indonesia kurang dekat dengan orang tuanya. Masya Allah. Nah, ini coba saya tanya dulu, silakan jawab di kolom chat atau mungkin merenung. Apakah kita sebagai orang tua sudah merasa dekat dengan anak kita atau anak kita masih belum merasa nyaman dan dekat dengan kita semuanya sebagai orang tua. Ya. Dan kemudian survei dari UNICEF tahun 2022 mengungkapkan satu dari tiga remaja di Indonesia mengaku sering merasa kesepian. Nah, ini ya, ayah bunda, bapak ibu, apakah anak kita merasa kesepian meskipun masih ada orang tua, meskipun masih ada keluarga gitu. Ya, meski tinggal serumah dengan keluarganya, tapi merasa kesepian, Masya Allah ya. Kemudian banyak keluarga juga tampaknya utuh dari luar, masih ada orang tuanya, ya anaknya juga ada, alhamdulillah lengkap. Tapi di dalamnya ada jarak ya, dan komunikasi di dalam rumah tangga tersebut sangatlah dingin. Bahkan anak merasa sampai pada level tidak pengen punya rumah sebagai tempat pulang. Dan luar biasanya kita sebagai seorang muslim, kita sangat mengetahui ayah, bapak itu sebagai seorang pemimpin, ya koam, dan juga ibu adalah sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Apabila anak kita kehilangan seorang figur ayah atau bunda, maka kita sudah tidak tahu lagi nanti anak kita seperti apa. Ditambah lagi Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, hari ini zaman juga sudah luar biasa sekali. Ancaman free sex, ancaman LGBT, ya,
kemudian juga sosial budaya yang semakin liberal dan sekuler itu mengancam ya anak-anak kita semuanya. Nah, maka dari itu malam hari ini kita akan belajar bareng bersama Ustadz Nopri selaku pakar dalam bidang parenting ya. Dalam bukunya juga kalau Bapak Ibu belum baca, maka kami merekomendasikan, sangat merekomendasikan untuk mempunyai buku The Model lalu dibaca. Nah, alhamdulillah Al-Fakir sudah membaca, Ustadz saya sudah baca, alhamdulillah dan itu sangat bermanfaat dan luar biasa. Baik, selanjutnya kita sapa terlebih dahulu Ustadz Nopri Yadi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah luar sehat. biasa. Saya izin kamera off ya. Oh, Ini silakan agak Ustadz. Tidak apa agak Ustadz. gelap kameranya. Oh, Masya Allah. Syafaqullah Ustadz. Kita doakan ayah bunda Bukan agar Ustadz Nopi diberikan kameranya kesehatan ya, kesehatan dan juga bukan keluarga dalam lindungan kameranya Ustadz. yang gelap. Oh, siap, siap. Bukan. Oh, mohon Jadi maaf Ustadz. biar kayak radio saja ya. Oh, siap, siap. Baik. Baik, baik Ustadz. Kita langsung saja agar ayah, bunda, bapak, ibu bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Ustadz Nopri. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustadz Nopri Adi Tafadhol Mas Goro Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah, Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua. Salam salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau utusan Allah yang telah menyampaikan panduan hidup yang terbaik. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bertemu dengan sahabat sekalian di acara yang luar biasa ini, di acara Taklim Online Hamfara. Berbagi ya, belajar bareng lagi. Ini sudah yang ke-44. Berarti sudah 44 minggu atau 44 bulan nih. Eh, sudah jalan 1 tahun setengah, Ustadz. 1 tahun setengah. Iya, Jadi seminggu sekali ya acaranya ya. harusnya gitu, Ustadz. Harusnya begitu. Dan tema pada hari ini judulnya Ayahku bukan idolaku, ibuku bukan malaikatku, keluargaku bukan rumahku. Jadi kalau dilihat judul yang seperti ini, sebenarnya memang ini tema terkait jeritan hati anak-anak kita pada hari ini. Ya. Jadi saya ini setiap Senin malam itu biasa mengisi acara parenting Islami. Ya. Acara parenting Islami di MKFM. Jadi itu setiap apa namanya? Setiap Ahad, setiap Senin malam. Jadi kalau boleh saya pingin share apa namanya? Slide. Oh, Nah, siap-siap, slide. Ustadz. Saya jadikan co-host, Ustadz. Ya. Oh ya, sudah, sudah. Nah, oke. Ini acara setiap Senin malam. Oh, ini iklan waktu Selasa malam ya. Senin malam parenting Islami. Nah, setiap Senin malam itu seminggu sekali, paling tidak saya merefresh problem-problem anak-anak kita. Oh, Jadi hampir setiap apa namanya acara ini sebelumnya kan bicara dulu dengan teman-teman di radio itu apa yang akan diangkat. Rupanya memang yang diangkat itu kebanyakan memang berawal dari problem anak-anak kita. Jadi hmm. anak-anak pada hari ini itu punya banyak masalah, ya. Jadi masalahnya banyak. Jadi kalau kita itu tidak berkecimpung di dunia parenting, kita merasa aman-aman saja. Apalagi kalau anak kita itu masih kecil, ya. Semua under control. Semua sepertinya berjalan dengan mudah. Hmm. Sampai nanti satu titik,
banyak orang tua kemudian kebingungan. Apa yang terjadi dengan anak-anakku? Jadi ketika anak itu sudah menginjak usia dewasa, sudah menjelang akil balik, dia akan menjadi dirinya. Kalau tadinya masih kecil itu masih under kontrol, ya kan? Ada masalah bisa diatasi, maka kemudian ketika anak itu sudah menjelang akil balik, baru kemudian kok sudah sejauh ini ya anak-anak. Dan banyaklah orang tua itu mengalami kebingungan. Hmm. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin tanya dulu nih, teman-teman sekalian. Ini anaknya rata-rata usianya berapa? Coba, anak yang paling tua deh. Kalau lihat Hamfara ini kan bayang saya biasa ngisi mahasiswa. Berarti ini kan sudah, jadi apa namanya pembukaan Mas Oki tadi kan ini Bapak Ibu. Nah, berarti memang ini mahasiswi Hampara yang sudah jadi Bapak dan Ibu. Cepat sekali ya. Alhamdulillah. Nah, coba saya pengen lihat dari peserta ini anaknya usianya berapa ini? Oh, paling tua 4 tahun 3 bulan. 20 tahun anaknya. Itu Jadi anak pesertanya ada yang bukan alumni Hampara, Ustaz. bukan apa, oh, tidak cuma alumni Iya, Ampara ya. umum, Ustaz. Heeh. Umum Oh, ada ya, yang wali, Ustaz. umum. Ini wali. Oh, Saya wali. share di grup wali mahasiswa juga, Ustaz. Oke, oke. Jadi usianya 20 tahun anaknya ya. 18 tahun, 7 tahun, 16, 5 tahun, 16, emas setengah 7 tahun. Ya, banyak anaknya yang masih muda-muda ya. Jadi kalau anak usia muda, insya Allah itu memang kita akan merasakan, baik-baik saja. Ke depan nggak akan ada masalah. Apalagi anak masih 7 tahun, 4 tahun. Tapi bagi orang tua yang sudah punya anak usia 18 tahun, 16 tahun, 20 tahun misalnya, atau mungkin 12 tahun ini. Ini sudah beda ceritanya. Jadi sudah beda ceritanya. Anak itu sudah menjadi pribadi yang berbeda dibandingkan ketika anak masih memang kanak-kanak. Ya. Nah, lalu kemudian apa sih problem anak-anak kita? Jadi kalau kita lihat ya, nih kalau kita lihat, ini biar kita bisa merasakan. Kalau boleh saya ringkas, apa sih yang menjadi problem anak-anak kita pada hari ini? Banyak anak-anak yang punya Hmm. Tapi emang memiliki apa mental yang rapuh itu banyak. Orang sering menyebutnya anak-anak sekarang ini sebagai generasi stroberi. Kelihatannya baik, ya, kelihatannya sehat, tapi kemudian ternyata ketika ada tekanan punya masalah mental. Dan tidak tanggung-tanggung yang punya masalah mental di Indonesia, anak-anak remaja saja misalnya, data yang sering saya sampaikan, ya, ada sekitar 30% anak remaja Indonesia tahun 2022 itu punya masalah mental. 30% itu bukan angka yang sedikit untuk sebuah bangsa, untuk sebuah negara. 30% punya masalah mental. Bahkan di kampus tertentu pernah dilakukan survei, itu bukan 30%, 40% itu punya masalah mental. Nah, bentuk ekstrim dari masalah mental itu adalah bunuh diri. Jadi bagi kita yang mungkin mendengar cerita bunuh diri, kayaknya, beritanya heboh ya gitu. Tapi kemudian lewat begitu saja, ya kan? Tapi bagi saya yang biasa berkecimpung dengan parenting, saya cukup sensitif dengan isu anak-anak. Jadi suatu saat saya apa namanya iseng dengan istri ya, kita nongkrong waktu itu iseng deh lihat berapa banyak sih masalah bunuh diri yang terjadi pada anak-anak kita. Mahasiswa saja waktu itu saya klik itu di Google mahasiswa Indonesia bunuh diri. Nah ini sebagian yang saya screenshot ini, saya screenshot. Sekali duduk ternyata banyak sekali cerita mahasiswa bunuh diri. Ini bentuk ekstrim dari bunuh diri. Kalau tidak bunuh diri, dia membunuh orang lain. Nah ini problem berikutnya, jiwa yang brutal. Ya. Jadi sebelum itu ini data lama ini ya, dari WHO
di angka kematian remaja bunuh diri itu tertinggi kedua setelah kecelakaan. Jadi kalau di dunia itu remaja mati gitu ya, meninggal itu kan menarik. Biasanya meninggal kan yang orang dewasa, orang tua. Tapi kalau remaja yang meninggal kan diteliti. Kenapa? Ternyata faktor kedua terbesar kematian remaja di mana namanya di dunia itu adalah bunuh diri. Nah, ekstrim yang lain punya masalah mental itu memang membunuh. Nah, ini sudah biasa lah ya di Jogja, Kelitih misalnya. Kan atau yang sekarang lagi rame itu kan bullying ya. Nah, bullying sudah sampai bukan sekedar membuli, menyakiti, tapi sampai sudah level membunuh ya. Kita biasa mungkin lihat kan anak-anak mukulin, anak-anak yang terakhir rame itu kan kasus ini ya. Bu, yang ini kasus ini. Ada ngikutin nggak kasus ini? Zara. Suaranya terdengar lah ya. Suaranya terdengar. Sedengar kecil, Ustaz. Oh, gimana caranya ya? Oh, Kayaknya dengar. Format tersebut. biasanya ada caranya nih. Bentar. Kalau Oh, ini kayaknya sebelum share, ya, itu Ustaz. kan? Sebelum share ini ada advance ya. Oh, Tapi ini beberapa bilang aman, Ustaz. begitu ya. Ini share sound. Nah, ini mungkin. Terbaru kasus Zara Khairina, 5 remaja akan dihadapkan ke pengadilan. Kepolisian Malaysia menetapkan 5 remaja sebagai tersangka dalam kasus kematian tragis Zara Khairina Mahathir, seorang siswi berusia 13 tahun yang meninggal pada bulan Juli lalu. Jaksa Agung Tan Sri Mohdusuki Mokhtar mengkonfirmasi bahwa kelima tersangka yang semuanya masih di bawah umur akan menjalani proses hukum di Pengadilan Anak Kota Kinabalu. Kelima remaja tersebut didakwa berdasarkan pasal pidana tentang penggunaan kata-kata atau komunikasi yang bersifat mengancam, kasar, atau menghina. Adapun dakwaan ini berkaitan dengan dugaan perundungan yang disebut-sebut menjadi pemicu kematian Zara. Meski proses hukum telah dimulai, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyelidikan masih berlanjut, termasuk melalui sidang inkuisisi yang dijadwalkan mulai 3 September hingga akhir bulan. Penyelidikan ini akan mendalami 3 aspek utama, yakni perundungan, kelalaian, dan dugaan pelecehan seksual. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan bahwa sudah ada lebih dari 190 saksi diperiksa. Ia menegaskan bahwa proses hukum ini diharapkan menjadi langkah penting dalam upaya menegakkan keadilan dan mengungkap kebenaran. Sebagai informasi, Zara Khairina, remaja berusia 13 tahun ini meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu pada 17 Juli 2025. Sehari sebelumnya, dia ditemukan tidak sadarkan diri di dalam selokan dekat asrama sekolah di Papar. Sejak kematiannya, aksi solidaritas pun bermunculan. Ribuan warga berkumpul di Labuan untuk menyuarakan dukungan dan menuntut keadilan bagi Zara. Gelombang yang sama juga terjadi di dunia maya. Publik Malaysia membuat tagar untuk mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus ini. Download Tribun X sekarang. Ini kalau lihat beritanya yang lain ya, saya tidak tahu itu benar apa enggak. Ini kan tragis sekali, bullyingnya, ya. Sampai proses pembunuhannya. Tapi saya tidak tahu persis ya. Cuma lihat saja, wah nggak kebayang deh itu yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Kalau bullying yang lain mungkin ini yang seperti ini sih biasa ya. Maksudnya sudah saking biasanya kalau kita lihat ini. Via imut di kamera pasti ada. Ini bullying. Nah, problem yang lain, nah ini banyak. Masalah kehamilan luar nikah dan seterusnya. Banyak sekali masalah-masalah. Saya sukakan saja problem-problem anak remaja kita.
Jadi problem pergaulan bebas itu juga luar biasa. Angka-angkanya meningkat. Kehamilan luar nikah yaitu meningkat. Yang namanya pesta, mohon maaf ya, pesta seks, misalnya anak SMP bisa ngumpul, pernah di Kalimantan Tengah itu ada 37 pasang anak SMP di hotel. Nah, pesta seks mereka menggunakan kondom, pakai obat keras, pakai miras. Dah ini anak SMP. Belum lagi masalah LGBT, itu juga luar biasa. LGBT ini sudah merupakan gerakan. Ya, jadi bukan sekedar kelainan seksual, tapi itu sudah merupakan gerakan. Nah, sebagai gerakan itu berarti dia terus menambah anggota. Ya. Nah, ini sudah gerakannya disupport jaringan internasional. Jadi ini masalah ya, masalah luar biasa dan sampai di pesantren kan masalah LGBT itu terjadi. Ya. Nah, jadi banyak anak-anak kita itu pada hari ini itu punya masalah. Dan kalau dilihat misalnya secara akademik ya, oke lah mungkin masalah mental, masalah karakter, masalah akademiknya gimana? Indonesia itu akademiknya jeblok sekali. IQ nasionalnya rendah sekali. Jadi bahkan standar PISA, ini standar apa namanya, Program for International Students Assessment ya, PISA, itu menempatkan Indonesia itu di ranking di bawah rata-rata untuk kemampuan literasi. Artinya apa? Ya, artinya membaca itu nggak ngerti apa yang dibaca. Jadi kemampuan memahami isi bacaan itu rendah sekali. Matematikanya juga rendah di bawah rata-rata. IPA-nya juga di bawah rata-rata. Jadi kalau kita lihat grafiknya misalnya ya, bisa tunjukkan grafiknya. Biar kita bayangkan ini masalah, bukan masalah satu dua anak. Jadi ini masalah di sekitar kita. Nah, ini rendah nilainya di bawah rata-ratanya. Kalau ini rata-rata yang biru ini, nah ini kita dari tahun ke tahun. Kemampuan literasi membaca, ya, kemampuan matematika, kemampuan sains, rendah. Artinya apa? Sudahlah punya masalah mental dan berbagai problem tadi, bodoh lagi. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau saya sering misalnya saya diminta ngisi acara ya, temanya itu adalah selamatkan anak kita, maka biasanya saya memulai dari pernyataan ya, di acara itu. Generasi anak kita itu tidak bisa diselamatkan. Itu statement saya. Itu hasil kesimpulan saya, kira-kira begitu. Tidak bisa diselamatkan. Kecuali, nah ini kecuali, anak-anak, kecuali yang masih punya peluang, ya, yaitu anak-anak yang dipegang betul oleh orang tuanya. Dipegang oleh orang tuanya, itu artinya apa? Anak-anak yang hidup di rumah, rumahnya berfungsi sebagai rumah. Ya, nah. Jadi rumah berfungsi sebagai rumah. Ayah berfungsi sebagai ayah. Ibu berfungsi sebagai ibu. Ya. Jadi itu yang mungkin anaknya sehat. Karena kalau sudah mengandalkan sekolah, lingkungan, itu udah nggak bisa. Susah. Kalau mau sekolah yang bagus, ada sekolah yang bagus. Mahal. Itu pun juga tidak menjamin. Jadi kalau sudah teman, apalagi? Teman itu apalagi? Nah, jadi kalau kita lihat anak-anak yang punya masalah ini, saya khawatir ini. Saya dari dulu pernah menyampaikan ini nih. Kita tuh melahirkan generasi yang bisa jadi generasi yang kata-kata ini nih. Nah, nih. Tidak relevan dengan zaman. Jadi keberadaan mereka itu beban peradaban. Nah, kira-kira begitu. Pada misalnya nih, saya yakin ya teman-teman lulusan Amfara ini punya cita-cita, katakanlah kita semua kan cita-cita ingin mengembalikan kehidupan Islam, ya kan? Kita ingin
menjadi pribadi yang bisa membangun peradaban yang lebih baik. Kita pingin anak-anak kita, ya itu juga akan menjadi sosok-sosok yang akan menjadi pejuang dari peradaban Islam. Kita pingin jadi pribadi yang sempurna, kita pingin juga anak-anak kita sempurna. Tetapi secara statistik, anak-anak yang bermasalah itu justru normal. Yang paling besar itu bermasalah. Kalau punya anak yang baik, yang soleh, cerdas, ilmunya oke, semuanya oke, itu justru ya minoritas. Nah, saya khawatir ya kita itu mencetak anak-anak yang memang tidak relevan dengan zaman. Jadi bukannya dia itu menyelesaikan masalah peradaban, malah justru menjadi problem peradaban. Nah, tanggung jawab siapa? Jelas, tanggung jawab utama itu adalah orang tua. Jadi Ibnu Qayyim pernah mengatakan, ya, barang siapa, kata beliau, yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang justru dari sisi orang tua. Kok dari orang tua sih gitu? Ya memang kalau kita lihat banyak anak-anak bermasalah, itu begini logikanya ya. Ini saya tunjukkan dulu. Jadi kalau ada anak-anak bermasalah itu, memang logikanya ini bukan problem pribadi lagi, tapi problem sistemik. Jadi kalau saya menggambarkan, saya pernah wawancara di mana ini ya? Nah ini nih. Jadi sistem sosial kita pada hari ini itu memang mesin perusak perilaku. Jadi kalau ada saat anak katanya lahir dalam keadaan fitrah, ya, lalu kemudian kok angka-angka menunjukkan anak-anak yang bermasalah dan angka-angkanya semakin meningkat, itu berarti mesin kehidupannya yang bermasalah. Itu ibaratnya tadi ya, kehidupan kita ini ibarat mesin, masukannya itu bagus, olinya bagus, bensinnya bagus, kok keluarannya itu malah sampah. Keluarannya kok gas mono apa namanya? Karbon monoksida, racun gitu. Itu berarti proses pembakarannya tidak sempurna. Nah, begitupun juga kehidupan kita pada hari ini. Kehidupan kita pada hari ini, kehidupan yang bermasalah. Jadi anak lahir dengan fitrah, itu normalnya pada hari ini, itu akan bermasalah. Kecuali ya, anak kita hidup dalam sebuah subsistem yang itu menjamin anak itu hebat. Tapi yang rusak itu justru normal pada hari ini. Normal. Apalagi, ini kalau kita pakai standar saksiah Islamiyah. Nah, anak-anak yang memiliki saksiah Islamiyah susah. Sekolah itu tidak membentuk saksiah Islamiyah, ya, tidak bisa membentuk. Nah, kemudian masalah kebanyakan dari sisi orang tua, ya, dan kita ini kan apa ya, menjadi yang namanya orang tua itu kan bukan karena kita itu sudah punya kompetensi sebagai orang tua, ya enggak? Jadi kebanyakan kita ini, ya semualah termasuk saya, menjadi orang tua itu hanya gara-gara punya anak. Ya? Bukan karena sudah sekolah orang tua, punya pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjadi orang tua. Enggak. Kita lihatlah profesi-profesi di dunia ini. Itu pasti ada sekolahnya. Jadi dokter misalnya 6 tahun, 7 tahun itu sampai bisa praktek, itu karena sekolah gitu. Pembekalan. Hampir semua profesi begitu. Nah, profesi yang paling penting di dunia pada hari ini justru tidak ada sekolahnya. Tiba-tiba saja orang itu jadi apa namanya? Jadi orang tua gara-gara punya anak. Bukan karena sudah punya kompetensi, enggak. Kalau apa namanya dokter misalnya, petugas kesehatannya tidak punya pengetahuan, keterampilan yang cukup, itu menangani pasien, pasiennya bermasalah. Maka disebut malpraktek. Ya kan? Nah, begitupun juga orang tua yang tidak punya ilmunya, tidak punya keterampilan, itu melakukan malpraktek.
Dan kita lihat pada hari ini bisa jadi kita duga ya, di rumah-rumah pada hari ini itu justru tempat malpraktek pengasuhan. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan, ya, tidak punya ilmu yang cukup. Tiba-tiba praktek saja gitu. Amal praktek kan. Maka muncullah problem-problem yang banyak tadi. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ditambah lagi ini yang banyak orang tua tidak menyadari. Ini luar biasa nih problem ini nih. Ini apa namanya? Ini yang membuat kita tuh hopeless kadang-kadang. Ya, hopeless, nggak punya harapan ya namanya anak-anak. Yaitu apa? Ini kebetulan bidang saya nih ya, bidang saya S3. Anak-anak kita tuh kan hidup di zaman ini. Di zaman ketika cyberspace dan real space itu menyatu. Cyberspace ini kan seperti sekarang nih kita komunikasi via online, ya kan? Berjauhan, bisa berada dalam satu tempat, itu cyberspace. Tapi masing-masing kita ada di rumah, ya, yang sedang mendengarkan ini, ya, di depan Zoom, itu real space. Anak-anak pada hari ini, terutama anak kita generasi Z, itu mereka hidup di mana cyberspace dan real space itu menyatu. Menyatu. Dan ketika ini menyatu, anak-anak itu tidak punya pengalaman bagaimana hidup tanpa yang namanya internet. Mas Oki umur berapa, Mas Oki? Generasi milenial. 31 Ustaz. Ya, milenial ya. Iya, alhamdulillah. Generasi milenial. Ya. Anak-anak generasi setelahnya, generasi Z itu native digital. Jadi memang dia penghuni penduduk asli dunia digital. Mereka nggak kebayang hidup tanpa dunia digital. Sejak kecil mereka sudah punya jejak-jejak digital. Nah, apa yang terjadi di cyberspace itu mempengaruhi real space. Apa yang terjadi di real space itu mempengaruhi cyberspace. Dan dunia cyberspace dengan real space itu beda banget. Dunia cyberspace itu dunia yang saya sering menyebutnya begini. Kalau kita sudah masuk ke cyberspace, ya, melalui gadget kita, itu kita seperti masuk dalam lorong waktu yang bergerak dengan cepat. Tiba-tiba saja 1 jam, tiba-tiba saja setengah 2 jam, tiba-tiba saja 3 jam. Jadi pendek banget umur kita. Waktu cepat sekali berjalan. Kenapa? Karena masuk dalam dunia cyber, kita seperti berada dalam mesin waktu tadi. Nah, di dalam cyberspace itu penghuninya ya. Atau gini, kalau saya bayangkan cyberspace itu seperti banyak ruang, banyak toko, banyak apartemen, banyak mall, banyak dunia yang itu didirikan oleh korporasi. Yang logikanya adalah logika keuntungan. Korporasi yang ada di dunia cyber itu, mungkin dia buat platform, mungkin dia buat website, itu orientasinya adalah profit. Ya enggak? Apalagi korporasi besar kayak Instagram, Facebook, YouTube, Google, itu profit mesti kan. Dan mereka dapat uang dari mana? Mereka dapat uang itu kalau penggunanya itu lama menggunakan produk mereka. Maka mereka kemudian membuat teknologi supaya orang itu kecanduan. Nah, kecanduan. Entah itu games, ya, entah itu media sosial, entah apa saja, kecanduan. Jadi semakin lama kita pegang produk mereka, itu semakin banyak cuan yang masuk. Nah, mereka punya teknologi yang namanya artificial intelligence, ya. Artificial intelligence. Oh, enggak ada di sini ya. Jadi artificial intelligence yang bertugas tadi membuat orang itu bisa masuk dalam dunia cyber itu bisa berlama-lama. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, orang tidak hanya sekedar masuk dalam dunia cyber, tapi aplikasi platform yang bergerak dengan sangat cepat tadi itu mulai, ini levelnya, mengubah
bahasa saya, mengubah struktur jejaring neuron di otak kita. Jejaring neuron di otak kita. Dan dampaknya bisa macam-macam. Orang kecanduan itu bisa punya masalah mental, bisa menjadi bodoh, bisa menjadi emosional, bisa menjadi banyak problem-problem yang muncul. Dan itu berbasis riset. Basis riset. Jadi kalau kita lihat banyak anak-anak bermasalah pada hari ini, emosional dan segala macam, itu bagi saya mungkin salah satu dampak dari dunia cyber ini. Nah, ini misalnya, saya sebelum rame-rame media sosial ya di kita, saya dulu baca bukunya ini, Izin Sin ya, Mendidik Anak di Era Digital. Jadi ketika saya baca itu, ini sebelum AI begitu dahsyat ya, Izin Sin melihat ada pergeseran anak-anak di Korea Selatan, yang mana anak Korea Selatan itu ya itu dia bilang banyak ya, terutama di klinik-klinik kesehatan itu di sini tidak ada ya, punya dua masalah mental yang utama. Yang pertama itu popcorn brain, otak seperti meletup-letup istilah dia. Yang kedua selain popcorn brain itu adalah matang semu. Jadi singkat cerita, anak-anak itu matang semu itu tumbuh secara fisik itu normal, tetapi secara emosional, secara pemikiran itu tertinggal. Maka ekspresinya apa? Anak-anak yang mudah sumpah serapah, anak-anak yang impulsif cepat marah, anak-anak yang tidak tahu sopan santun, anak-anak bermasalah lah, kira-kira begitu. Lalu kemudian Yi Jin menganalisis kenapa? Karena kata Yi Jin, karena penggunaan perangkat digital. Perangkat digital itu sampai level merusak yang namanya prefrontal cortex. Apa itu prefrontal cortex? Otak bagian depan. Jadi kita punya mesin berpikir, mesin pengambil keputusan, ya, mesin yang menimbang-nimbang, ya, apa namanya, respon kita terhadap kejadian, itu mesinnya dirusak. Jadi kalau kita punya masalah, mesin itu yang bekerja untuk membuat keputusan, menimbang mana baik mana buruk. Mesinnya itu dirusak secara fisik. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang nggak bisa pikir panjang, emosi saja, pukul ya pukul saja. Konsekuensi belakangan nggak mikir. Nah, ini yang kita lihat kan, anak-anak yang bullying. Wah, banyak sekali problem anak-anak pada hari ini yang saya duga karena memang salah satu faktornya itu adalah canduan gadget. Risetnya ada banyak terkait itu. Jadi ini bukan apa ya, bukan sekedar isu, ya, tapi sudah memang ada banyak penelitian terkait itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, apa namanya? Ini saya share ya tentang keprihatinan. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita? Itu kalau bukan kitanya sebagai orang tua. Tadi saya udah buat statement, ya, anak-anak generasi sekarang itu nggak bisa diselamatkan. Ini saya belum bicara gadget era ChatGPT ya. Yang saya sampaikan ini era sebelum ChatGPT. Nah, kira-kira begitu. Era ChatGPT udah nggak kebayang lagi. Ya. Jadi itu udah dahsyat sekali lah, kira-kira begitu. Saya tidak bicara era ChatGPT. Tapi ini sebelum ChatGPT. Sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, ada Cloud. Bagi sebagian orang itu positif. Ya. Tapi positif untuk orang-orang tertentu. Tapi negatif bagi kebanyakan orang yang tidak punya awareness, tidak punya kesadaran yang baik. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya. Tugas, kalau judulnya itu tadi apa? Ayahku bukan, tar, lihat lagi judulnya ya. Idolaku, Ustaz. Ayahku Ayahku bukan bukan idolaku. idolaku, ibuku bukan malaikatku, keluargaku bukan rumahku. Maka memang dikembalikanlah fungsi ayah, ya, agar kita itu memang menjadi teladan. Ada pilihan. Ibu juga begitu. Ya, ibu ini madrasah kasih sayang lah, kira-kira begitu, yang memberikan kehangatan, yang membangun emosi yang positif itu bagi anak-anaknya.
Karena ibu itu punya sejuta cinta yang tidak mungkin hilang, ya. Beda dengan ayah yang seringkali teralihkan, terdistraksi, ya, pikirannya dari anaknya kepada pekerjaan dan yang lainnya. Nah, begitu untuk rumah. Jadi rumah itu harapan bagi anak-anak kita untuk tumbuh, ya, matang secara emosional, matang secara intelektual, matang secara apa namanya spiritual, ya, bahkan juga matang secara fisik. Nah, jadi ini tugas ayah bunda sekalian, ya, untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Bukankah anak-anak kita itu titipan? Ya, nah. Kalau barang titipan, ya, sesuatu yang dititipkan tentu kita akan menjaga titipan itu sebagaimana yang diinginkan oleh yang menitipkan kita. Tadi dibacakan oleh Mas Oki, Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Wajibul Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakar adalah manusia dan batu. Ketika ayat ini turun, sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, kami jaga diri kami, lalu bagaimana menjaga mereka? Sahabat nanya, menjaga mereka gimana? Mereka ini siapa? Ya anak istri dong berarti. Maka Rasul mengatakan, kamu larang mereka dari apa yang dilarang oleh Allah, kamu perintahkan mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kamu lakukan itu, berarti kamu telah menjaga mereka dari api neraka. Dengan kata lain, menjaga anak kita, ini Allah yang menitipkan anak kita, itu dengan memastikan mereka menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, logika berikutnya begini. Kalau kita dititipi barang pecah belah, maka kita akan jaga tuh, jangan sampai pecah. Kalau kita tahu medannya berat, maka kita pasti akan berlapis, ya, menutupi, menjaga barang pecah belah itu agar sampai pada tujuan dari yang dititipkan itu. Sekarang medan kehidupan kita amat berat. Apa yang kita lapis-lapis apa yang perlu yang kita jaga, ya, untuk menjaga anak kita tadi agar menjadi anak-anak yang bertakwa. Nah, saya kira mungkin itu, ya, pengantar diskusi. Ya, kalau ada yang mau diskusikan dipersilakan. Monggo silakan Mas Oki. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Nopri ya. Alhamdulillah, jazakumullah jaza. Saya menangkap gini Ustadz, dari tema Talim Online Hamfara yang ke-44 ini, agar kemudian kita sebagai seorang ayah bisa menjadi idola bagi anak-anak kita, kemudian ibu atau bunda itu menjadi malaikat bagi anak-anaknya, dan juga keluarga menjadi rumah atau tempat kembali bagi anak-anaknya, maka kita mengembalikan fungsi dan peran sesungguhnya. Apa fungsi peran ayah, apa fungsi peran ibu atau bunda, dan juga apa fungsi peran keluarga. Dan itu semua harus dengan garis Islam, atau kemudian Islam sebagai tuntunan dan pedomannya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz, ya. Ya, ya, ya. Dan Betul. kita juga melihat tadi fakta data yang disampaikan sama Ustaz Nopri itu luar biasa mengerikan. Itu akibat dari anak-anak yang mungkin, atau bahkan ya pasti kayaknya ya Ustaz ya, kehilangan sosok ayah, ibu dan juga keluarga, sehingga mereka terjebak ya dalam hal-hal yang sangat mengerikan sekali, seperti ada kasus bullying gitu ya, kemudian eh, LGBT, bahkan narkoba dan seterusnya. Baik, ayah, bunda, bapak, ibu, kakak sekalian, alhamdulillah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi tanya jawab. Silahkan bagi ayah, bunda, bapak, ibu yang ingin menanyakan sesuatu langsung kepada Ustadz Nopri, atau ada diskusi yang mau disampaikan, kami persilahkan. Kalau mau secara langsung tinggal raise hand, ya, nanti silahkan, akan kami persilahkan, sebut nama, kemudian dari mana, gitu ya, langsung saja, atau lewat kolom komentar, ya, kolom obrolan. Nah, silakan bisa diketik di kolom obrolan, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Ustadz Nopri, atau ada hal yang ingin didiskusikan, ya, bagaimana kita menjadi seorang ayah itu bisa berperan ya sesuai dan semestinya sebagai seorang ayah, begitupun juga ibu dan juga keluarga yang kita bina, kita bangun itu menjadi rumah yang terbaik
rumah yang menjadi nyaman bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita insya Allah bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Baik, silakan Ayah Bunda, Bapak Ibu yang mau berdiskusi atau bertanya. Kalau secara langsung tinggal raise hand, nanti akan kami persilahkan. Kalau mau lewat kolom chat obrolan juga dipersilahkan. Nah, oke, ini ada yang raise hand. Oke, silahkan. Kami sudah buka. Silakan untuk Mbak apa Ibu Neti, Bu Neti, Bu Neti. Silakan Bu Neti. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan istilah fatherless ya, anak-anak yang memang sejak lahir itu tidak mengenal sosok ayah karena beberapa faktor seperti karena memang dari kecil itu atau bahkan masih dalam kandungan itu sudah kehilangan ayah. Itu bagaimana kemudian seorang ibu bisa memerankan atau minimal memaksimalkan tadi sosok atau peran ayah yang tidak bisa lagi didapatkan oleh anak-anak yang memang sudah kehilangan ayah ketika mereka bahkan dilahirkan. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kebetulan saya pribadi juga ibu yang sampai saat ini belum memaksimalkan perannya sebagai tadi seperti yang disampaikan, bagaimana kemudian anak-anak itu bisa memiliki sosok orang tua yang bisa benar-benar bertanggung jawab seperti yang disyariatkan dalam Islam, karena pengetahuan tentang Islam itu yang sedikit atau masih jahil dalam hal itu, Ustaz. Saya pribadi mau menanyakan bagaimana memaksimalkan, karena anak-anak kami atau anak-anak saya itu sudah menginjak umur yang seharusnya mereka dari sejak dini itu sudah memperoleh kasih sayang atau peran-peran maksimal yang selayaknya diberikan oleh orang tuanya, dalam hal ini ibu yang paling dekat atau yang harusnya menjadi tadi itu malaikat buat anak-anaknya, Ustaz. Afwan, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih banyak Bunda Neti. Bunda Neti dari mana? Saya dari Sulawesi Tenggara, dari Kota Bau-Bau. Oh, Masya Allah. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Barakallah Bunda Neti. Semoga Bunda Neti berikan kekuatan, kesabaran Allah SWT menjadi seorang ibu yang kuat dan bertakwa. Baik, terima kasih. Baik, itu Ustadz untuk pertanyaan pertama Ustadz dari Bunda Neti, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Bisa silakan Ustadz, monggo langsung dijawab Ustadz. Ya, jadi saya bisa gabung saja ya jawaban untuk fatherless dengan memaksimalkan peran bunda gitu. Yang anak-anak itu memang idealnya itu hidup tidak hanya dengan ibunya, tapi juga dengan bapaknya. Nah, tapi tentu hidup dengan ibu adalah ibu yang memang standar, ya. Dan bapak juga standar. Standar itu artinya apa? Ya artinya sesuai dengan Islam. Jadi kalau anak itu hidup dengan bapak ibu yang jauh dari Islam, ini juga beda ceritanya. Karena anak-anak itu ketika dia lahir, Allah sudah memberikan fitrah pada anak-anak itu, dia menjadikan dirinya seperti apa itu dengan cara meniru, mengimitasi. Kan makhluk-makhluk Allah yang lain kan seperti itu. Jadi kalau bapak ibunya di rumah bermasalah, maka anaknya umumnya akan bermasalah. Dia akan tercuning, tersetel oleh bapak ibunya. Nah, anak itu akan selamat kalau ada setelan lain selain bapak ibunya yang itu sehat. Entah itu mungkin gurunya, entah mungkin temannya, atau mungkin ada sosok dewasa lain yang menyetel anak itu menjadi baik. Kan? Nah, kalau
anak itu mengalami fatherless. Fatherless itu berarti kehilangan sosok ayah. Mungkin bukan hilang dalam artian meninggal gitu ya. Karena masalah fatherless ini kan berarti anak yang memang kehilangan sosok ayah sebagaimana ayah. Jadi anak mengalami fatherless kalau pertama ayahnya memang tidak ada, atau yang kedua ayahnya ada tapi bukan sebagai ayah, tapi mungkin sebagai komandan, mungkin sebagai bos, sebagai algojo, ya sebagai sosok yang menakutkan. Dan ini juga fatherless. Jadi ayah yang tidak punya tidak mengarahkan anaknya, ayah yang tidak punya rasa sayang terhadap anaknya, ya. Anak yang tidak menanamkan nilai-nilai kepada anaknya, ya. Anak yang tidak merasa aman, ya, dengan anak. Ini berarti si anak mengalami fatherless. Padahal kalau kita lihat sosok Rasulullah SAW itu adalah sosok yang terhadap anak-anak itu sayang sekali. Ya kan ada beberapa riwayat kan menunjukkan bahwa ada sahabat, ya, yang apa namanya, yang mereka itu bahkan tidak pernah mencium anaknya. Nah, kira-kira begitu. Itu kan ditegur ya. Jadi tidak menunjukkan rasa sayang. Tapi Rasulullah kan sayang sekali. Gitu. Jadi rasa sayang sebagai ayah. Dan justru yang terjadi ya, banyak orang tua itu justru menjadi, mungkin ada yang masih ingat ya, cerita tentang orang tua durhaka. Orang tua durhaka itu kan ada seorang laki-laki itu datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia kemudian mengadu anaknya yang durhaka kepada dirinya. Nah, maka Umar bin Khattab kemudian memanggil anaknya itu, marah ya, karena tahu dia anak durhaka. Tapi si anak itu ngomong begini, wahai mukminin, bukankah sang anak itu memiliki hak atas orang tuanya? Lalu Umar mengatakan, betul. Ini Umar sebagai khalifah lah ya. Dibayangkan khalifah ngurusin urusan begini gitu. Lalu kemudian anak ngomong begini, kalau memang orang tua itu punya, anak itu punya hak terhadap orang tuanya, lalu apa hak anak? Maka Umar mengatakan, pertama memilihkan calon ibu yang baik, yang kedua memberikan nama yang baik, yang ketiga mengajarkan Al-Quran. Nah, maka anak itu mengatakan begini, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku itu tidak melakukan satupun dari yang engkau sebutkan tadi. Ibuku, kata dia, itu adalah wanita berkulit hitam, bekas hamba sahaya, orang Majusi. Kedua, iya, bapaknya tadi menamaiku itu Ju'lan, kumbang. Ketiga, dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Nah, maka Umar kemudian malah memalingkan pandangannya kepada bapak tadi. Engkau, kata Umar, datang mengadukan kedurhakaan anak. Padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum dia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu. Nah, ini cerita anak yang fatherless di masa Umar bin Khattab. Kenapa? Karena tidak menjalankan peran yang baik. Tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mendidik, dan juga tidak memilih ibu yang baik. Artinya apa? Dulu waktu nikah, itu nggak milih wanita solehah. Jadi kita begitu. Ya? Nah, jadi fatherless itu maksudnya zaman dulu kalau dari sudut Islam ya. Jadi ketika ayah itu tidak hadir sebagai sosok ayah yang penuh kasih sayang, yang punya visi ke depan, yang bisa menjadi role model bagi dia, ya kan? Maka itu fatherless gitu. Nah, bagaimana ibu yang anaknya fatherless? Maka memang segala yang bisa dimainkan oleh bapak tadi, itu ibu jalankan berarti. Ya, ibu mesti menanamkan nilai, menanamkan Islam, memberi kasih sayang, ya, memberikan rasa aman, ya, dan juga mungkin penting mencarikan ya sosok role model laki-laki. Jadi mungkin saudaranya dari ibunya, ya, atau mungkin paman, apa namanya, kakeknya, ada sosok laki-laki yang lain, dan mungkin juga ustadznya, atau mungkin juga mungkin ini berarti bukan hanya apa namanya atau ya, atau itu kan kalau bukan ini maka ini, enggak, ini bisa jadi semua. Nah, atau juga sering menceritakan laki-laki yang
ideal. Jadi menceritakan itu bisa mungkin dengan membaca buku, ya kan, cerita tentang sahabat, maskulinitas seorang laki-laki itu seperti apa, ya kan? Atau mungkin juga nonton YouTube juga bisa. YouTube cerita tentang sahabat, ada sosok laki-laki yang ideal kan. Nah, itu mungkin anak-anak harus terpapar, tercuning dengan sosok laki-laki. Maka insya Allah dia tidak merasakan fatherless tadi. Nah, lalu kemudian bagaimana seorang ibu itu bisa memaksimalkan perannya sebagai seorang ibu ya? Di samping kita belajar, mau tidak mau nih, seperti forum seperti ini misalnya, ya kita menyengaja untuk belajar, penting juga mungkin ikut komunitas-komunitas yang concern tentang pendidikan anak. Kita tuh kadang-kadang kalau berjuang sendiri, terdistraksi dengan masalah-masalah yang lain. Ya, nah. Padahal mendidik anak pada hari ini itu bukan lagi bukan pilihan, tapi ini sebuah keharusan. Memastikan anak lingkungannya merusak banget sekarang, ya, rusak sekali. Jadi kalau sudah begitu, kitanya nih sebagai orang tua yang mungkin ilmunya masih kurang, ya, di samping belajar, ikutlah komunitas, ikut komunitas. Dan kalau anaknya sudah besar, ya mungkin kita bisa gabung dalam komunitas ya bersama anak-anak. Ya. Nah, atau yang kedua, di samping punya komunitas, yang kedua itu mengisi acara parenting. Seperti saya ngisi acara parenting rutin itu palingnya merefresh saya sendiri. Semakin paham, semakin paham. Jadi kalau saya ngisi acara parenting itu sebenarnya untuk saya sendiri juga. Apalagi kita punya cita-cita besar, ya kan? Untuk mencetak generasi yang besok itu akan menjadi penerus perjuangan. Kebayang nggak ya? Kalau kita cita-citanya ingin membangun peradaban Islam di masa depan, bisa jadi ini proyek yang panjang, bergenerasi-generasi. Artinya apa? Artinya generasi setelahnya itu harus lebih baik. Harus lebih baik. Bagaimana bisa lebih baik kalau generasi yang ada, generasi ayahnya, itu tidak serius mengurus mereka. Sementara tahu lingkungannya begitu rusak. Rusak sekali lingkungan itu. Jadi apa? Ikhtiar kita, ini ikhtiar kita nih, itu harus maksimal. Jadi kalau ibaratnya kita berdakwah ke sana kemari, jangan lupa dakwah yang ada di rumah. Ya, nah, ini harus dicetak jadi generasi yang paling hebat. Ternyata tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Di tengah-tengah kita ilmu yang masih sangat fakir, tidak mudah. Nah, tapi bagaimanapun ya, kita harus tetap berusaha. Maka usahanya di samping belajar, buat komunitas, ya. Lalu kemudian mungkin juga ikut komunitas bersama anak, ya. Lalu kemudian berikutnya kita itu merasa aman, relatif aman sebagai orang tua. Itu kalau anak itu sudah on the track. Apa on the track itu? Bukan anak itu anak yang baik, bukan. Tapi anak yang hebat. Beda loh anak baik dengan hebat. Anak yang hebat itu adalah anak yang hidupnya itu berada dalam garis dakwah. Nah, itu baru hebat. Relatif kita tuh aman. Kenapa? Pertahanan terbaik itu menyerang. Jadi kalau anak itu sudah mulai menyerang, ya, menyerang keadaan, menyerang lingkungan dengan dakwah, itu kita relatif aman. Tapi kalau anak itu masih meneng, tidak terlibat dalam dakwah misalnya, itu waspada itu. Ya, good people, bad system can destroy good people. Jadi sistem yang buruk itu bisa merusak orang baik, but it cannot destroy the great one. Tapi sistem yang buruk tidak bisa merusak orang yang hebat. Jadi mari kita cetak itu bukan anak baik saja, tapi anak yang hebat. Kira-kira begitu. Jadi berat sekali ya, Bu Neti. Insya Allah ya kita sampai level mendidik anak itu kalau kita sungguh-sungguh itu jadi lebih lebih bisa menjiwai. Nah, saya kira begitu. Saya kembalikan ke Mas Oki. Masya Allah, luar biasa. Ini jujur saat saya tersentuh sekali dengan jawaban Ustadz Nofri dan juga tadi pertanyaan dari Bunda Neti ya.
Kita doakan, insya Allah Bunda Neti senantiasa dikuatkan Allah, diberikan kesabaran, dilapangkan jalannya, diberikan petunjuk agar Bunda Neti sekeluarga bisa menjadi hamba Allah yang taat dan anak-anak Bunda Neti menjadi para pengemban dakwah yang sangat militan insya Allah. Baik Ustadz Nopri ini, Masya Allah ini ada beberapa pertanyaan sangat Iya, antusias sekali ini. Tapi sebelum itu mohon izin saya mungkin menyampaikan sedikit iklan iya, yang ini insya Allah bermanfaat bagi ayah bunda sekalian. Nah, tadi sudah di awal sudah saya sampaikan ya mengenai buku yang ditulis oleh Ustadz Nopri ya, The Model. Nah, ini yang ada di layar ayah bunda Bapak Ibu sekalian itu Facebook ya. Silakan nanti kalau mau berinteraksi bisa lewat Instagramnya Ustadz Nopri, nanti tinggal diketik saja kata kuncinya Nopriadi gitu ya, nanti insya Allah muncul. Nah, kalau di Facebook silakan bisa bergabung ya. Ini apa fanspage Ustaz ya? Fanspage The Model iya, gitu ini ya. udah lama sekali nih. Saya malah Masalah lihat, oh, Masya jadi Allah. Nah ingat ini saya mungkin punya. contoh gambaran bukunya Ustaz ya. Masih ada Ustaz ya? Ada di stok Ustaz? Ada Ada. Nah, ini yang silakan hitam, nanti yang bisa. hitam tinggal dikit. Oh, yang hitam hitam dikit. Ah ini, silakan ayah bunda yang hitam tinggal dikit ya. Nah, ini bisa segera didapatkan. Tadi sudah di-spill sama atau disampaikan sama Ustaz Nopri yaitu upgrade ya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mengupgrade kalau bisa mengisi agar fresh dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi referensi ya ayah bunda untuk bisa membaca, menambah wawasan untuk bisa mendidik anak-anak kita. Nah, ini ya, silakan nanti bisa langsung saja di searching dan dibeli. Kemudian iklan yang lain, nah ini bagi ayah bunda khususnya yang ada di Jogja dan sekitarnya ya. Dari ini kerjasama siswa Hampara bersama Beruang Halal, juga ada AMEL Advance Melt dari anak-anak Hampara, mahasiswa Hampara dan juga ini dari Raya Organizer yaitu workshop perencanaan keuangan keluarga ya mapan hari ini tapi siapkah keluarga hadapi ketidakpastian esok. Ini nanti workshopnya bukan hanya sekedar teori tapi juga nanti akan ada praktek-praktek bagaimana bisa mengelola keuangan keluarga gitu ya. Bagaimana kemudian kita mau menginvestasi atau mungkin ada tabungan untuk keperluan yang pasti dan seterusnya nanti diajarkan di sini gitu. Termasuk nanti oleh Mas Giri dan juga Ibu Siti, kemudian Ibu Siti sebagai Ketua Setia Hambara. Nah ini pakar akuntansi syariah nanti akan banyak diajar di situ. Nah ini silahkan bagi ayah bunda yang berminat membutuhkan ilmu-ilmu untuk belajar mengelola keuangan keluarga, silakan bisa segera daftar. Nah, ini khusus peserta taklim oleh Navara nanti akan ada harga spesial, harga khusus ya. Nanti bisa langsung hubungi kontak person yang ada di flyer ini. Atau nanti infonya kami bisa share lagi. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat Ustadz. Wah, ini Iya, agak panjang. Dari Bunda Iranti Mantasari. Saya Anti dari Malang. Izin iya. menyampaikan, Nggih Ustadz, anak-anak kami saat ini memang masih balita. Tapi terkadang ada masa di mana kami bingung harus mulai mensirusi pendidikannya dari mana. Terutama Hmm. putra kami yang berusia 4 tahun, karena kami belum menulis semacam kurikulum atau silabus belajarnya di rumah ataupun memasukkan ia ke sekolah. Jadilah pendidikan yang didapat masih lebih kepada peneladanan, adab, dan akhlak sehari-hari. Sementara kami juga di satu sisi rasanya seperti berkejaran dengan waktu serta lingkungan luar dan rasanya pendidikan yang kami beri masih sangat kurang dan jauh dari cukup untuk menjadi bekal baginya menjalani peran kehambaan di dunia. Ini memang bukan pertanyaan, tapi semoga panjenengan berkenan memberikan nasihat dan pandangan kepada kami akan kegelisahan ini Ustadz Jazakumullah. Oh ini minta wejangan Ustadz. Nah mungkin Iya, eh, bisa diberikan nasihat terlebih dahulu Ustadz iya, sebelum ke yang lain. Ini kita iya. batasi waktunya nggih, Ayah Iya. Bunda. Ya, silakan Ustadz. Iya, untuk Bu Anti ya dari Malang. Ya. Kalau Ibu merasa khawatir, saya kira ini modal yang sangat besar. Karena banyak orang tua pada hari ini itu tidak ada khawatir sama sekali. Seolah dunia itu baik saja. Nah, Masya Allah. padahal saya sering menyampaikan begini. Kita itu, anak-anak kita pada hari ini, itu ibaratnya mereka sedang diterjang air bah. Di semua anak-anak itu kena air bah itu. Lalu kemudian semuanya akan hanyut dan yang selamat itu adalah anak-anak yang dipegang oleh bapak ibunya. Nah, celakanya yang hanyut pada hari ini itu nggak cuma anak-anaknya, tapi bapak ibunya juga banyak yang hanyut. Kan gitu.
Jadi kalau Ibu merasa khawatir, itu saya kira modal yang sangat besar. Artinya apa? Kita memang bersungguh-sungguh. Nah, lalu rupanya, ini pengalamannya, berkecimpung dalam dunia parenting, ketika mendidik anak itu, kita itu ndak punya ilmu yang cukup karena ndak ada sekolahnya tadi. Ya. Saya menyaksikan misalnya, ya, mendengar, melihat gitu. Orang-orang bahkan yang agamanya bagus nih, pejuang Islam lah gitu. Itu ndak sedikit anaknya bermasalah. Ya. Kan apa orang tua yang mungkin keislamannya bagus, dia berdakwah, memperjuangkan Islam, itu pingin anaknya kan juga begitu. Tapi kemudian dia lupa anak-anak itu berproses alamiah. Nggak ada anak-anak itu tiba-tiba mereka jadi pejuang, itu nggak ada. Anak-anak itu pribadi yang utuh, punya pikiran, punya perasaan, punya hajatul udhawiyah, punya gharizah, punya kebutuhan fisik, punya kebutuhan emosional. Dan banyak orang tua tidak menyadari itu. Artinya apa? Orang tua kadang-kadang karena tahu hitam dan putih, sesuai Islam tidak sesuai Islam, anak-anak itu kemudian diperlakukan ya, seolah-olah anak itu harus benar dalam artian sejak kecil. Ya. Berarti anak ini harus sejak kecil, misalnya ya mohon maaf ya, masuk pesantren. Dari SD masuk ke pesantren. Ya. Tidak cukup SD, SMP masuk pesantren lagi. Ini apa? Lalu anak itu dapat kebutuhan emosional dari mana? Anak itu dapat melihat sosok ayah, bunda itu dari mana? Karena ketika masuk ke pesantren, ya kalau pesantren sih model zaman dulu ya. Zaman dulu tuh mungkin kiainya yang soleh, membina. Sekarang kan enggak. Pesantren itu lebih kepada seperti mass production. Ya enggak? Jadi kalau kiainya itu kurang-kurang menyadari bahwa mass production ini, ya, jadi yang bekerja itu bukan kiai yang mencuning, tetapi yang mencuning lingkungan. Apalagi kalau yang masuk pesantren itu adalah anak-anak yang dianggap bermasalah oleh orang tuanya. Tuh, kumpulan anak itu, ya kan? Nah, ini jadi masalah. Jadi orang tua itu mestinya menyadari anak ini siapa yang mencuning, ya? Yang menyetel itu siapa? Lingkungannya itu yang seperti apa? Nah, maka anak itu akan sehat kalau lingkungannya yang terdekat, yaitu orang tuanya itu sehat, ayah bundanya sehat, ayah bundanya hidup sesuai dengan Islam, ayah bundanya membangun relasi keluarga yang juga Islam, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Banyak juga yang nggak paham itu, keluarga sakinah itu apa, mawadah apa, rahmah apa. Padahal relasi antara suami dan istri, ayah dan bunda, sangat berpengaruh pada anak-anak. Kalau ayah bunda itu nggak happy hubungannya, ya, tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan, tidak ada mawaddah, ya, tidak ada romantisme, ya, tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Jangan harap anaknya itu sehat. Jangan harap. Kenapa? Karena orang tuanya itu justru ketika bersama itu menebar energi negatif kepada anaknya. Nah, jadi kalau saya diminta saran gitu ya, mari kita tadi sarannya seperti yang Bunda yang pertama ya, kita belajar tentang parenting. Belajar parenting ini juga hubungannya ya erat sekali dengan dakwah. Kalau kita belajar, kita bisa, itu enak kita nyampaikan pada orang lain. Ya. Kita enak juga menyampaikan bahwa kita memang harus belajar sungguh-sungguh nih. Kenapa? Karena lingkungan kita, yang kehidupan sekuler pada hari ini, itu mencetak anak-anak bermasalah. Jadi problem anak-anak itu problem yang sifat sistemik. Ya. Jadi kita mesti sungguh-sungguh belajar Islam. Ya. Kemudian kedua, buatlah komunitas ya, atau ikut komunitas yang peduli dengan parenting. Ya. Salah satunya misalnya ini saya sarankan bagian di Jogja sih ya. Ini saya promosi sebentar ya. Nah ini saya aktif di sini nih. Di mana? Di Masjid Kristal Khadijah. Nah, nih. Oh iya iya iya. Ya. Ini kita mencoba mengajak bapak-bapak untuk kembali ke rumah. Kembali ke rumah artinya
menunaikan kewajibannya ya sebagai ayah. Nah, ini salah satunya nih. Nah, acara nanti mungkin tanggal 30 Pak ya. Itu juga akan ada lagi ya. Kita mengajak. Ini salah satu komunitas ya. Jadi bukan sekedar kajian, komunitas. Nah, kalau sudah komunitas ya apa namanya? Ya kita berdakwah tema-tema parenting ya. Karena ini tema yang berat sebenarnya, ya. Tema yang dekat dengan orang, ya. Tema yang sangat ya, sistemik ya, tapi dampaknya langsung kepada keluarga, pada anak-anak. Lalu kemudian jangan lupa nih, kita itu tidak bisa memastikan baik buruk anak kita, ya. Tapi kita mestinya menyandarkan baik buruk anak kita itu kepada Allah. Jadi rajin-rajin juga kita berdoa. Ya. Kita tidak pegang pikiran hati anak kita. Enggak. Yang pegang itu adalah yang menciptakan anak kita. Jadi memang kita harus tawaduk ya. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap saja kita tidak bisa memastikan ketakwaan anak kita. Ya sebagaimana Rasulullah. Apa kurangnya Rasulullah? Dipercaya, pribadinya jadi tauladan. Apakah semua orang yang dekat dengan beliau itu mau berislam? Tidak juga. Karena yang megang hati anak kita, ya, perasaan anak kita, itu bukan kita. Nah, maka kita berdoalah kepada Allah. Dan doa ya, ketika Rasulullah meninggal, itu kan ada sahabat yang nanya kepada Aisyah, kalau tidak salah. Rasulullah itu doa apa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah? Ini menarik. Apa yang dipanjatkan Rasulullah? Ya muqallibal qulub, bi qalbi ala dinik. Ini Rasulullah lah, kok doanya itu? Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya tetapkanlah diriku ini selalu berada dalam agamamu. Itu saking kita itu tidak punya kekuatan sama sekali. Kita boleh ikhtiar maksimal, tapi sekali lagi semuanya mesti kita kembalikan kepada Allah. Jadi bayangan saya, mari kita gunakan jurus bumi, artinya sunatullahnya harus kita maksimalkan dalam mendidik anak kita, tapi jangan lupa kita juga gunakan jurus langit. Kita serahkan kepada Allah. Nah, kira-kira itu mudah-mudahan menjawabnya keresahan dari Bu Ranti tadi ya. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah Ustaz, terima kasih jasa penjasa. Baik, ini tinggal 15 menit lagi. Masya Allah, ini semakin mau mendekati ditutup malah banyak pertanyaan. Tapi ini yang lebih dulu ada Bunda Ria, Ustaz. Izin, Yes. mumpung masih ada sedikit waktu, Ustaz. Bunda Ria, silakan bisa langsung dinyalakan mic-nya. Baik, jazakallah Ustaz atas waktunya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Ria dari Bengkulu, Ustaz. Masya Allah, saya tidak menyangka ya bisa berbicara langsung dengan Ustadz Nopri karena mungkin Ustadz sudah tidak ingat ini sharing ya Ustadz, mohon izin karena saya malam ini bahagia gitu, maksudnya bertemu dengan salah satu mentor kami lah, walaupun bisa dibilang gitu lah ya Ustadz, karena kami pernah dulu ketika tahun 2018 kami dari Bengkulu membawa anak-anak kami ke rumah Ustadz gitu ya, bertemu dengan Bu Titin juga di rumah waktu itu. Jadi 2018 kalau nggak salah saya. Jadi waktu itu anak-anak bawa dari Bengkulu, Ustadz. Kami ingin ketemu langsung dengan praktisi homeschooling, ceritanya seperti itu dulu. Masya Allah, Ustadz, saya kalau ingat itu rasanya malu, Ustadz. Karena dulu saya begitu pedenya, begitu merasa hebatnya gitu ya. Berbicara dengan Ustadz dan Bu Titin, merasa diri saya sudah maksimal gitu sebagai seorang ibu. Bahkan saya menyalahkan gitu ya suami saya gitu yang seolah-olah beliau tidak berperan gitu ya. Ternyata setelah pulang dari sana, alhamdulillah Ustadz beri saya buku The Model yang warna putih waktu itu. Ya alhamdulillah masih kami simpan bukunya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Jadi setelah dari situ kita ikut apa yang Ustadz sampaikan gitu ya, dan kita baca dari buku-buku, dan kami juga alhamdulillah ikut kajian sampai hari ini gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Memang ternyata
saya yang melakukan banyak kesalahan Ustaz, Masya Allah. Dan setelah kami memperbaiki diri ya dengan izin Allah tentunya, alhamdulillah sekarang putra kami yang sulung sekarang menjadi mahasiswa di STI Hampara. Masya Alhamdulillah. Allah Masya ya. Allah, Alhamdulillah. Ya, Ustaz, untuk anak kami dan juga dua putra kami yang lainnya juga sudah dewasa juga, sudah 17 dan 16 tahun. Dan anak saya tiga-tiganya laki-laki. Waktu itu saya bawa dua anak saya. Jadi Masya Allah Ustaz, betul sekali apa yang Ustaz bilang ya bahwa peran orang tua itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Apalagi zaman hari ini sangat berat rasanya Ustaz bagi anak-anak kita gitu. Dan kami sampai hari ini masih harus mengeluarkan semua apa yang kami miliki ya tenaga, waktu dan semuanya untuk menjadikan anak-anak ini sesuai dengan yang menitipkannya kepada kami. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Dan seperti Ustaz bilang ya ikut komunitas, kemudian kita menjadi pengemban dakwah dan menjadikan anak-anak kita juga sebagai pengemban dakwah. Alhamdulillah hari ini tuh terasa betul Ustaz. Anak kami gitu kan sudah mulai walaupun baru belajar di tahap belajar menyampaikan dakwah, tapi terasa betul gitu suasana rumah itu seperti apa gitu. Masya Allah sekali lagi jazakumullah khairan kasiran Ustadz atas semua ilmu. Masya Allah, terima kasih banyak. Salam kepada Ibu Titin juga. Nanti saya sampaikan Bulia. Semoga di lain waktu kami bisa menemui Gurunda berdua, Masya Allah. Amin. Mohon doanya untuk anak kami, Ustaz. Iya, amin. Ya, terima kasih. Oh, ya, sebetulnya saya ingin bertanya, kalau untuk kami yang di luar Jawa, gimana ya komunitasnya ya, Ustaz ya? Itu saja mungkin, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Ria, Bunda Ria dari Bengkulu. Masya Allah, barakallah. Ternyata pernah main ke rumah Ustadz Nopri, Masya Allah, luar biasa. Sanat ilmunya langsung nih, Ustadz. Ustadz tadi pertanyaan mengenai komunitas, Ustadz, yang di luar Jogja. Komunitas itu baiknya memang offline ya. Maksudnya kalau Ibu Ria itu di Bengkulu, mungkin bisa bentuk komunitas di Bengkulu. Komunitas tidak harus banyak. Komunitas itu mungkin ya 3 keluarga gitu. Tapi memang itu membicarakan tentang anak-anak. Orang yang punya ilmu, punya semangat yang sama, kan bisa interaksi, gitu kan. Syukur-syukur nanti dari komunitas itu kemudian tergerak untuk berdakwah. Karena kita lihat bahwa masalah pendidikan anak, masalah keluarga, ini sudah problem bersifat sistemik. Ini yang seringkali orang nggak ngelihat. Sistemik, mabdai, ya, karena anak-anak pada ini dicetak dari ideologi peradaban sekularisme, mabda sekularisme. Jadi normalnya anak-anak pada hari ini ya sekuler. Kalau dia memiliki kepribadian Islam itu pasti minoritas. Normalnya itu sekuler. Apa bukan sistemik nih? Sistemik dahsyat sekali gitu. Nah, tidak cuma anak kita pun juga dicetak secara sekuler oleh lingkungan yang sekuler ini. Ya kan, kehidupan seperti ini. Jadi dari komunitas itu, lalu kemudian yang offline ya, lalu kemudian itu bisa mungkin berdakwah. Berdakwah itu bukan orientasinya mendakwahi orang, enggak gitu. Karena berdakwah itu sebenarnya ujung-ujungnya untuk kita sendiri. Saya bisa ngomong banyak tentang anak-anak. Saya lebih perhatian terhadap anak saya misalnya. Itu kan karena memang dari dakwah itu. Karena dari dakwah itu kita memang dekat dengan problem, dekat dengan masalah. Artinya apa? Kita nggak ingin jadi bagian dari masalah. Gitu. Nah, sehingga dengan berdakwah itu, maka kemudian kita bisa lebih fokus ngurusin anak kita. Ya, lebih tergerak. Karena kita sadar nih, seperti yang Bu Ranti tadi, itu bagus sekali kalau kita risau kekejaran dengan waktu. Itu betul. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan dengan komunitas, dengan berdakwah, dengan mempelajari masalah-masalah parenting, tidak hanya parenting Islami, tapi juga sunatullahnya ilmu parenting, itu jurus bumi. Jurus bumi ini kita harus sadari itu tidak menentukan baik buruknya anak kita. Lemah sekali kita, berat loh. Ya. Jadi kita tuh bergantung kepada Allah. Jadi memang
Anak-anak kita pun juga harus diajarkan ya bahwa kita itu bergantung hidup kita kepada Allah. Bahkan tentang akidah kita saja. Saya pernah satu saat, anak saya kan sudah pakai balik ya. Satu saat saya tanya anak-anak, berapa persen, saya bilang, kalian yakin bahwa kalian itu akan tetap dalam agama ini? Apa jawaban mereka kira-kira? Jawabannya 100%. Lalu apa yang saya sampaikan? Salah. Loh, kok salah? Yang menentukan itu bukan kita. Tapi yang menentukan itu hati kita berada dalam agama itu adalah Allah. Jadi yang bisa memastikan itu adalah Allah. Jadi kita itu bergantung kepada Allah bahkan keyakinan kita dengan agama ini. Ya. Coba kita cek siapa orang yang dekat dengan Rasulullah, penulis Al-Quran, lalu kemudian menjadi murtad. Coba lihat. Dekat Rasulullah, lihat Rasulullah, bersama Rasulullah, aktif bersama Rasulullah, tapi akhirnya murtad gitu. Apalagi kita yang jauh dari Rasulullah ini. Jadi kita itu apa ya, anda bisa memastikan bakal keimanan kita. Apalagi sekedar baik buruknya kita, nggak bisa memastikan. Nah, maka kenapa kita maksimal dalam ikhtiar? Mudah-mudahan dengan maksimal itu Allah lebih sayang pada kita. Jadi Allah akan bantu kita. Kira-kira begitu. Jadi kita maksimal dalam mempelajari parenting, mendidik anak kita. Itu kemudian Allah akan bantu kita, ya, memudahkan. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Nah, kira-kira begitu, Bu Ria. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Nopri dan ayah bunda Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaan dan partisipasinya. Alhamdulillah, tak terasa ya kita sudah di penghujung waktu. Tapi ini Ustadz mohon izin sebelum ditutup, mohon kami diberikan wejangan sebagai closing statement. Sekaligus ini ada dua pertanyaan Ustadz. Ini saya lihat dari Rehan Rifa ini sebenarnya alumni Hampara Ustadz. Dia termasuk Gen Z. Nah, ini menjadi baru diberikan oleh Allah amanah momongan ya. Izin bertanya Ustadz, Afwan tadi gak sempat gabung dari awal. Saya Rehan dari Sulawesi Utara. Alhamdulillah saya dan istri baru sebulan ini dikasih anak laki-laki. Jadi setahun lebih sebelum punya anak, rumah tangga kami ya kerasa kayak orang pacaran gitulah. Cuma berdua soalnya. Akan tetapi setelah punya anak, suasana dan rasanya jadi berbeda. Kadang kita kepikiran harus ngedidik anak kita kayak gimana. Kadang dengar ada yang bilang jangan keras-keras kalau ngedidik anak. Jangan banyak ngelarang dan sebagainya. Karena nanti dia akan jadi ngelakuin hal yang dilarang tersebut di belakang orang tuanya. Atau harus apa yang ditanamkan dari umur masih newborn gini agar nanti gedenya bisa jadi anak yang bersahsia Islamia. Atau tipsnya bagi kita orang tua Gen Z yang bakal ngasuh anak yang sekarang sudah Gen Beta. Mungkin nanti akan menghadapi tantangan dunia digital atau AI yang lebih canggih nantinya. Dan mungkin kalau ada tips juga Ustadz agar bisa jadi orang tua yang kompak dalam mengasuh anak. Kemudian ini dari Ibu Eka Safitria. Assalamualaikum Ustadz, saya Eka dari Jogja izin bertanya bagaimana cara menilai diri sendiri apakah sudah layak menjadi ibu yang matang dari sisi emosional, spiritual, intelektual, dan fisik agar nantinya tidak menjadi malpraktek terhadap anak. Masya Allah, malpraktek. Luar biasa. Nah ini Ustadz, silakan dijawab sekaligus closing statement di Taklim Online Hampara yang ke-44 Ustadz. Tafadhol Ustadz. Terkait apa yang pertama tadi ya, mendidik anak itu gini, saya ingin tunjukkan satu slide ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan membantu mengambil sikap. Yang namanya Atul Gawande ya, ini seorang dokter, itu pernah menulis buku judulnya Checklist Manifesto. Jadi Checklist Manifesto, dia mengkategorikan problem yang ada di dunia itu ada 3. Problem sederhana, problem rumit, dan problem kompleks. Problem sederhana seperti masak nasi, buat PowerPoint, menyalakan Zoom, itu problem sederhana. Problem rumit, ini kalau melibatkan variabel yang banyak. Bangun gedung tingkat 20, tingkat 100 apa lagi, buat pesawat terbang, pesawat ulang alik, buat roket, itu problem rumit.
Nah, problem 1 dan problem 2 itu kalau dilakukan dengan cara yang sama, itu hasilnya sama. Cara sama, hasilnya sama. Masak nasi, berasa sama, takarannya sama, lamanya sama, hasilnya sama. Itu namanya problem sederhana dan problem rumit juga begitu. Tapi di dunia ini ada problem yang dilakukan dengan cara yang sama itu hasilnya beda, yaitu problem kompleks. Problem kompleks ini biasanya terkait manusia. Mendidik anak yang pertama dengan kedua dengan cara yang sama, secara genetik sama, lingkungannya sama, itu hasilnya bisa beda. Itu problem kompleks. Nah, kalau problem sederhana dan rumit itu gampangnya rumusnya sudah sama, serumit-rumitnya ya hasil juga sama dengan cara yang sama, problem kompleks itu rumusnya apa? Problem kompleks itu salah satu rumusnya itu kita selalu keep in touch, selalu mengikuti, membersamai apa yang menjadi objek. Jadi anak itu memang kita harus bersamai terus. Dan ketika kita bersamai, kita akan tahu kapan menyimpangnya, kapan hendaknya, gitu ya. Dan ketika bersama ini, kita harus menggali ilmu yang banyak. Tidak hanya ilmu Islam, ilmu Barat pun kita gali. Terutama misalkan tentang psikologi perkembangan anak. Ya. Bagaimana anak, apa namanya, kecenderungan anak, gitu. Karena banyak ketika kita mengabaikan ilmu sunatullah ya, terkait manusia, itu yang saya bilang tadi, ada orang tua yang terlalu keras. Terlalu keras, namanya terlalu itu kan berarti berlebihan. Akibatnya apa? Dia nggak sadar bahwa yang namanya anak ya, belum akalnya belum sempurna, itu pasti dia itu akan mencari cara aman. Jadi kalau anak itu bisa punya tidak hanya dua muka, bisa bisa 1000 muka. Dengan bapak ibunya begini, dengan kakek neneknya begini, dengan teman-temannya begini, bisa dia. Itu sudah alamiah dimiliki oleh anak-anak. Jadi kalau bapaknya terlalu keras, dia akan sembunyi-sembunyi melakukan itu. Nah, disinilah seninya. Kita harus membersamai anak kita, melihat anak kita sebagai pribadi yang utuh, ya, sambil membaca psikologinya, perkembangannya, dan pertahankan dua hal. Pertama, otoritas kita sebagai orang tua. Yang kedua, kita menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk berbagi. Nah, ini kan seninya, ada seninya kan. Dan seni ini tidak bisa susah diceritakan. Jadi ikutin saja, bersamai saja anak itu, jangan lepas, ya. Jangan ada kata terlalu, ya. Kecuali terlalu apa ya, terlalu sesuai dengan Islam itu bolehlah ya. Tapi jangan sampai kita lupa aspek-aspek sunatullah. Lalu kemudian nanti Gen Z, wah ini berat sekali tantangannya. Saya nggak kebayang itu besok punya anak gen apa? Gen beta ya, Gen alpha beta, beta Ustaz. gitu. Itu berat Iya. sekali. Maka mungkin dari sekarang ya, mumpung masih anak umur 1 tahun, ya, gali ilmu yang sebanyak-banyaknya, ya, terutama AI. Jadi anak kan Anda dari Gen Z ya bisa ngerasakan hidup di dua dunia yang menyatu, cyberspace dan real space. Masuk dalam dunia cyber itu luar biasa, seperti roller coaster sebenarnya. Ya, otak kita juga berubah. Ya. Oh, luar biasa sebenarnya. Cuma banyak orang yang tidak menyadari itu. Ya, sepertinya biasa saja. Orang jadi kecanduan scrolling, padahal itu perubahan yang sangat besar. Ya, dan besok ketika punya anak, saya kira tantangannya jauh lebih besar lagi. Jadi saran saya nih bagi generasi Z, kelebihannya kan punya banyak, cepat mengakses informasi. Ya, gunakan kelebihan itu, tapi satu kekurangannya, apa namanya, atasi kelemahan itu, yaitu deep thinking. Ya, saya banyak Gen Z itu tidak susah untuk deep thinking. Ya. Deep thinking itu proses berpikir yang itu lambat, mendalam, suka merenung, gitu ya. Itu Gen Z menurut saya itu agak tidak terbiasa. Ya. Contoh saya sederhana misalnya baca buku, banyak yang nggak betah itu baca buku.
ya kan? Baca buku fisik gitu ya. Kenapa? Karena otak kita, tangan kita sudah terlatih untuk membaca scrolling-scrolling tadi. Jadi buku pun ketika kita baca, kita scrolling. Karena scrolling-scrolling itu informasinya nggak masuk ke dalam memori lama, tapi cuma singkat, kita lupa isinya. Nah, buku-buku juga begitu sayangnya. Ya, tapi kalau deep thinking, slow, direnungkan, kalau perlu ditulis gitu ya, itu akan membekas pada kita. Saya kira mungkin itu, mudah-mudahan menjawab nih, Mas Raihan, Rifai. Kemudian yang kedua, bagaimana mengenal diri sendiri, gitu ya, layak menjadi ibu yang matang. Ya, insya Allah sebenarnya kalau kita punya semangat untuk belajar, lalu kemudian memang kita belajar, ya, insya Allah itu berarti udah punya kematangan. Ya. Lalu kemudian kita juga berharap itu hanya kepada Allah, berharap kepada Allah itu juga punya kematangan. Jadi apa namanya, masalah mengukur emosional, spiritual, intelektual, fisik, misalnya ya, ini 4 komponen yang penting. Ini alat ukurnya ya macam-macam. Alat ukurnya itu banyak. Tapi singkatnya saja, alat ukurnya itu adalah kalau kita memiliki pola pikir, kemudian pola sikap atau tindakan yang sesuai dengan Islam dan juga sesuai dengan ilmu sunnatullah. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak cuma Islam saja, tapi ilmu sunnatullah. Ayat kauliyah, ayat kauniyah. Itu singkatnya begitu. Jadi kalau kita itu mencari ilmu Islamnya, mencari ilmu sunnatullahnya, itu udah tanda orang matang. Itu artinya apa? Orang yang mencari ilmu Islam, ilmu sunnatullah, sebelum melakukan berpikir, sebelum melakukan tindakan, itu berarti orang yang ingin hidupnya tertata. Kan? Itu terlihat orang begitu biasanya emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, intelektualnya, dan juga fisiknya. Saya kira mungkin itu untuk Bu Eka Sabitri. Itu Mas Oki. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ada nasihat terakhir, Ustaz. Nasihat terakhir. Penutup maksudnya, Ustaz. Ya, ya Bunda Ya, sekalian, ya, ini penutupnya sederhana. Mari kita sama-sama belajar serius terkait Islam. Saya kira pengajian online ini juga bisa menjadi komunitas, ya, yang ya sering mengangkat tema-tema tentang parenting, ya. Karena tema parenting itu amat dekat dengan kita. Ini juga masalah sistemik. Anak kita kalau dibiarkan itu jadi sekuler kok. Normalnya sekuler ya. Maka dari itu ini astagfirullah. problem sistemik, kita yang harus berusaha ya. Jadi serangan sekularisme itu bukan dari jauh, sudah sampai masuk ke dalam rumah kita. Terutama juga masuk ke dalam gadget yang dipegang oleh anak kita. Jadi betapa dahsyatnya nih problem sekularisme ini. Sehingga memang ini harus sering dibahas, ya kan? Untuk biar kita itu punya amunisi ya, untuk menjaga anak-anak kita. Nah, saya kira kalau komunitas online-nya bisa Hampara ini, ya, kajian tentang parenting mungkin juga dipersering, ya, tentang keluarga dipersering, karena memang ini apa namanya penting. Dan mudah-mudahan juga Bunda sekalian punya komunitas di dunia offline. Ya, saya kira itu Mas Oki. Baik, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa, sangat antusias taklim online Hamfara yang ke-44. Jadi terakhir kali taklim online yang 43 itu bulan bulan Juni, Ustaz. Jadi Oh, Juli Juni ya. kosong. Iya. Terus kemarin sempat kami buat polling gitu, dan ternyata banyak dari ayah, bunda, bapak, ibu, dan juga orang-orang yang bergabung di grup Taklim Online Hamfara sama saluran Hmm. WA-nya itu beberapa juga banyak yang milih di parenting, Ustaz. Makanya saya langsung Hmm. selenggarakan parenting, Ustaz. Gitu. Ya, ya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Nopri, sama-sama. jaza menjaza, insya Allah menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan menjadi Amin. pahala jariah untuk Ustadz Nopri karena Amin. Ya ilmunya Rabbal sangat Alamin. bermanfaat gitu. Amin. Ya kita doakan Ustadz Nopri keluarga senantiasa dijaga Allah, dilindungi Amin. Allah, dilimpahkan keberkahan dan anak Amin. cucu turunan Ustadz Nopri menjadi anak cucu turunan soleh soleha, pengemban Amin. dakwah yang Amin. sangat luar biasa yang membangun peradaban Islam yang sangat
luar biasa mulia. Amin ya Dan Rabbal juga Alamin. kami ucapkan terima kasih ayah, bunda, Amin. bapak, ibu, kakak sekalian. Mohon maaf atas segala kurang atau khilaf dari kami. Doa kami terbaik untuk Anda semuanya. Semoga Anda semua diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah SWT. Insya Allah Allah lapangkan urusan bapak, ibu, kakak, ayah, bunda sekalian, dan menjadikan anak cucu turunan ayah, bunda menjadi anak cucu turunan yang soleh-soleh, beriman, bertakwa, dan menjadi pengembang dakwah Islam yang sangat militan. Baik, kita cukupkan taklim online Hamfara ke-44, berbagi, belajar bareng lagi dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Hamdalah, alhamdulillah. Dan doa Rabbil penutup Alamin. majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Nopri, Sama-sama. ayah, bunda sekalian. Ya, mohon izin untuk kami tutup. Dari kami, saya Oki. Terima kasih. Mohon maaf. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.